Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama admin di sini. Jadi di video yang kemarin kita sudah membahas tentang manga Boruto, yaitu pada chapter 59. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada chapter 60-nya. Jadi pada chapter 59 yang lalu kita sudah membahas tuntas. Sekarang kita akan membahas pada chapter 60-nya. Pada di sini kita dibuka dengan adegan di atap kantor Hokage. Ibiki, Shikamaru, dan Sai berbagi setiap informasi yang mereka kumpulkan tentang kode satu sama lain. Shikamaru mengungkapkan bahwa dia telah menemukan tanda-tanda tertentu di sekitar Konoha. Nah, pada tanda-tanda ini, sesuai kecurigaannya dibuat oleh kode, dan dia percaya bahwa dia dapat berteleportasi ke tanda-tanda cakar ini. Dia juga menyimpulkan bahwa itu juga berarti bahwa kode tidak dapat menggunakan ninjutsu ruang waktu. Namun, dia dapat tiba di lokasi manapun di mana dia telah mencetak cakar tanda cakar tersebut. Saya memberitahu mereka bahwa belum ada tanda di dalam desa, meskipun ada 4 tanda yang ditemukan di dinding luar desa. Namun, Ibiki mengungkapkan bahwa mereka telah menemukan beberapa tanda di desa lain, namun tidak ada yang pernah melihat orang membuat tanda tersebut. Hal itu menyebabkan mereka mencurigainya. Oleh karena itu, ketiganya memutuskan untuk mengikuti tanda bahkan jika itu adalah gertakan, berharap itu akan membawa mereka ke persembunyian kode. Di sejauh Kawaki terlihat mendengar percakapan mereka. 2 shinobi lain telah melihatnya juga, tetapi mereka tidak bereaksi terhadap kehadirannya. Cerita kembali ke lab Amado di panel berikutnya. Percakapan antara Amado dan Sumire dari chapter sebelumnya. Sumire masih bersikeras meminta Amado untuk memberitahunya tentang rencana untuk mengembalikan karma Kawaki. Amado menghindari pernyataan tersebut, tetapi meyakinkannya bahwa dia tidak berencana untuk mengkhianati Konoha. Tetapi Sumire masih meragukan kata-kata Amado tersebut. Matanya lalu memperhatikan sebuah wadah di sudut lab. Warna gelap panel berikutnya menunjukkan adanya sesuatu yang penting di dalamnya. Dia menanyai Amado tentang isi wadah ini, tetapi sekali lagi Amado menghindari pertanyaannya dan mengatakan bahwa dia sedang sibuk. Ketika Sumire tidak berhenti memaksa, Amado akhirnya mengatakan lagi bahwa dia tidak berencana untuk mengkhianati Konoha dan malah mencoba untuk membuat sekutu yang kuat untuk Konoha menggunakan teknologinya. Sumire terkejut, tetapi Amado tidak mengungkapkan lagi tentang wadah misterius itu. Panel berikutnya menunjukkan kepada kita Daimon masih saja menunggangi punggung kode, seperti yang dia lakukan di chapter sebelumnya. Sementara Eida terlihat menikmati pemandangan itu saat Book mencoba pergi, tetapi Daimon melihatnya dan menghancurkan wajahnya. Di panel berikutnya, kode mengilustrasikan kepada mereka bagaimana dia berpindah dari Claw Mark ke Claw Mat, sehingga mengkonfirmasi teori Shikamaru kepada pembaca. Dia bahkan menunjukkan kepada mereka bahwa dia juga dapat mentransfer orang lain dengan dia menggunakan kemampuannya. Namun dia hanya dapat mentransfer 1 orang pada satu waktu. Setelah menunjukkan kemampuannya, dia bertanya kepada Eida dan Daimon lebih banyak tentang kemampuan mereka. Daimon hendak menjawabnya, tetapi dihentikan oleh Eida. Dia mengatakan kepada kode bahwa mereka tidak boleh mengungkapkan semua kartu mereka. Ketika kode bertanya apakah dia masih tidak mempercayainya, Eida menepisnya dengan mengatakan bahwa dia telah memberitahu kode apa yang diperlukan dan itu sudah cukup untuk saat ini. Kode terus bertanya padanya apakah dia memiliki kemampuan lagi, tetapi Eida justru meninggalkannya dalam keraguan.
dengan memberinya jawaban yang tidak jelas. Ada kemungkinan besar bahwa Aida dan Daimon masih memiliki lebih banyak kemampuan tersembunyi yang belum terungkap. Panel berikutnya menunjukkan Kawaki di sebuah toko. Saat dia melihat onigiri, dia berpikir tentang bagaimana Jigen memberitahunya bahwa dia bukan milik keluarga Uzumaki. Kembali ke rumah Uzumaki, Boruto mengungkapkan bahwa dia telah meminum pil boba 2 kali sehari selama sekitar seminggu, tetapi belum merasakan perubahan apapun. Sementara itu Hinata khawatir pada Kawaki yang belum pulang karena dia selalu datang sebelum makan malam. Di tempat lain, Kawaki sedang duduk di atas monumen Hokage sembari akan memakan onigiri yang dibelinya. Tapi Naruto muncul dari suatu tempat. Dia bertanya kepada Kawaki mengapa dia makan ini, padahal Hinata pasti sudah membuat makan malam di rumah. Kawaki berbohong bahwa dia bosan dengan makanan yang dimasak Hinata dan ingin memakannya. Namun Naruto mengetahui kebohongannya. Kawaki mengatakan kepadanya bagaimana dia mulai menyukai Konoha tetapi tidak merasa seperti dia berada di sini. Saat dia berbicara, Naruto mengangkatnya di bahunya dan membawanya pulang, mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan Isiki kepadanya di masa lalu dan bahwa dia tetap akan membawanya pulang. Sampai saat di rumah, Naruto dan Kawaki disambut oleh pesta besar. Ketika Kawaki bertanya tentang apa, Naruto menjawab bahwa sebelumnya mereka tidak menyambutnya dengan baik. Di tengah meja makan terletak was yang telah dia perbaiki sebelumnya. Boruto memberitahu Kawaki bahwa dia ingin memberinya sesuatu yang berharga. Saat ditanya, dia mengungkapkan hadiah itu ialah ikat kepala lamanya. Kawaki mengatakan bahwa dia tidak dapat memilikinya karena Boruto tidak akan memilikinya jika dia mengambilnya. Boruto mengungkapkan bahwa dia telah meminjam ikat kepala milik Sasuke. Dia menambahkan bahwa dia akan meminjamkannya kepada Kawaki sampai Kawaki menjadi shinobi sendiri. Kawaki menerimanya dengan canggung, kemudian Hinata memberitahu dia untuk mencobanya. Boruto menggodanya dengan mengatakan bahwa itu terlihat buruk baginya, tetapi Hinata dan Himawari memujinya. Naruto mengatakan kepadanya bahwa dia akan terbiasa. Kawaki menyelipkannya ke lehernya saat Himawari memperhatikannya dan mengatakan kepadanya bahwa banyak orang juga memakainya seperti itu. Boruto lalu mendukung Kawaki untuk segera menjadi shinobi. Di panel terakhir kita melihat percakapan mendalam antara Naruto dan Kawaki yang masih memegang hitai ate milik Boruto. Naruto mengatakan kepadanya bahwa Konoha adalah tempatnya. Sepertinya dia akhirnya menemukan tempat untuk pulang dan ditinggali. Pada akhirnya Kawaki memutuskan untuk menemukan cara lain untuk melawan kode tanpa karmanya dan bertekad untuk melindungi Naruto dan desa Konoha. Jadi sampai di sini itulah spoiler, yaitu pada chapter manga Boruto episode pada 60-nya. Jadi sampai di sini kita akan lanjut kepada chapter selanjutnya. Jangan lupa dukung selalu channel ini agar selalu berkembang dan support selalu channel ini dengan cara kalian subscribe, like, dan juga share video ini. Semoga kalian senang dengan channel ini. Sampai di sini semoga kalian berbahagia di sana. Jangan lupa selalu jaga kesehatan.